Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratu Mesya Renaldo, NIM 200593031 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi pertemuan 11 dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang berisikan tentang materi yang pertama adalah Decision Support System, yang kedua adalah Employee Self-Service, yang ketiga adalah Sistem Pendukung Keputusan Kelompok, dan yang keempat adalah Sistem Pakar. Baiklah, Decision Support System atau DSS adalah sebuah sistem informasi yang memiliki basis komputerisasi. Sistem tersebut merupakan bagian sistem manajemen pengetahuan dan berperan untuk mendukung aktivitas pengambilan keputusan pada sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, karakteristik dari Decision Support System ini adalah yang pertama, mampu membantu proses mengambil keputusan serta fokus terhadap manajemen sesuai dengan persepsi dan informasi yang tersedia. Yang kedua, memiliki interface mesin atau manusia di mana user atau pihak manusia masih memegang kontrol terhadap rangkaian pada proses pengambilan sebuah keputusan menggunakan decision support system. Yang ketiga adalah mendukung sejumlah proses dalam pengambilan keputusan terhadap pembahasan masalah dengan lebih terstruktur, tak terstruktur maupun semi terstruktur. Selanjutnya adalah 4 tahapan pada sistem decision support system. Yang pertama adalah fase intelijensi, di mana pada decision support system akan melakukan aktivitas yang berfokus pada identifikasi dari sebuah situasi, peluang, serta masalah yang dihadapi. Fase intelijensi pada DSS ini terdiri atas pemberdayaan lingkungan secara kontinu atau secara intermittent. Yang kedua adalah fase desain, di mana di fase desain ini pada decision support system akan melakukan proses penemuan serta pengembangan dan analisis tindakan yang dinilai perlu untuk dilakukan. Pada fase tersebut, terhadap pemahaman terkait masalah, serta menguji solusi atau keputusan yang memang diyakini, menjanjikan, dan mampu mengatasi masalah. Selanjutnya adalah fase pilihan. Pada tahap yang ketiga ini, Decision Support System akan melakukan kegiatan terkait pengambilan keputusan dengan lebih kritis. Di tahap ini pula, organisasi atau perusahaan akan menciptakan sebuah keputusan nyata serta mengambil komitmen untuk mengikuti suatu tindakan tertentu. Dan yang terakhir adalah fase implementasi, di mana pada fase ini merupakan inisiasi terhadap pengendalian perubahan pada perusahaan. Selanjutnya adalah komponen yang menyusun decision support system. Yang pertama adalah data management, di mana komponen ini mencakup pusat data yang berisi informasi atau data relevan terkait sejumlah situasi dan kondisi. Selanjutnya adalah model manajemen. Pada manajemen modal ini melibatkan model keuangan, manajemen sains statistikal, serta sejumlah model kualitatif lain. Yang ketiga adalah communication. Nah, melalui komponen ini, pengguna decision support system dapat melakukan komunikasi serta memberikan perintah terhadap sistem komputernya. Dan yang terakhir adalah knowledge management, di mana manajemen pengetahuan adalah komponen dengan sifat lebih opsional. Alasannya karena fungsi ini, subsistem ini ialah mendukung komponen lain serta mempunyai tugas untuk menjadi komponen yang dapat berdiri sendiri. Selanjutnya adalah tujuan penggunaan dari decision support system ini. Ada beberapa tujuan dari penggunaan DSS, antara lain memudahkan pihak manajer atau petinggi perusahaan pada proses pengambilan keputusan dari masalah yang bersifat semi terstruktur. Yang kedua, mengoptimalkan efektivitas dari sebuah keputusan. Dan yang ketiga, dapat mengatasi sebuah batasan kognitif ketika memproses maupun menyimpan informasi. Selanjutnya adalah jenis dari decision support system, di mana di sini terdapat 3 jenis. Yang pertama adalah decision support system untuk keputusan bersifat terstruktur. Yang kedua, decision support system untuk keputusan bersifat semi terstruktur. Dan yang ketiga adalah decision support system
untuk keputusan bersifat tak terstruktur. Selanjutnya adalah employee self-service, di mana employee self-service atau ESS adalah portal yang digunakan karyawan untuk masuk ke akun mereka masing-masing dan mengakses data human resource mereka. Nah, data yang dapat diakses karyawan ini meliputi informasi pribadi, tugas-tugas harian, data cuti, dan riwayat presensi atau absensi. Nah, employee self-service ini akan meningkatkan produktivitas dan keterlibatan karyawan dengan akses mudah ke informasi yang konsisten dan terkelola. Yang ketiga adalah meningkatkan keamanan data, di mana pada penyimpanan data melalui employee self-service ini artinya penyimpanan terjadi secara elektronik melalui media database. Dan yang terakhir adalah ramah lingkungan, di mana penerapan sistem elektronik berarti mengurangi penggunaan kertas. Selanjutnya adalah sistem pendukung keputusan kelompok. Nah, sistem pendukung keputusan kelompok adalah sistem informasi berbasis komputer yang digunakan untuk memperbaiki pengambilan keputusan kelompok di suatu organisasi. Nah, sistem pendukung keputusan kelompok ini memberikan penyediaan sesuatu yang mendukung komunikasi bagi anggota yang tergabung di dalam kelompok. Selanjutnya adalah komponen dari sistem pendukung keputusan kelompok ini. Antara lain ada 3 komponen utama, yaitu adalah perangkat keras, di mana perangkat keras meliputi alat elektronik seperti komputer, peralatan yang digunakan untuk jaringan, papan display elektronik, dan peralatan audio visual. Selanjutnya adalah perangkat lunak, di mana perangkat lunak mencakup berbagai macam alat dan teknik seperti kuesioner elektronik dan alat brainstorming elektronik, organizer gagasan, alat untuk menetapkan prioritas, dan alat formulasi kebijakan. Selanjutnya adalah manusia, di mana dalam pelaksanaan rapat menggunakan sistem pendukung keputusan kelompok dibutuhkan seorang fasilitator terlatih yang membantu proses persidangan dan staf ahli untuk mendukung perangkat keras dan perangkat lunak. Komponen sistem pendukung keputusan kelompok bersama-sama menyediakan lingkungan yang baik untuk mengadakan pertemuan kelompok. Selanjutnya adalah sistem pakar, di mana sistem pakar adalah suatu program komputer atau sistem informasi yang mengandung beberapa pengetahuan dari satu atau lebih pakar manusia terkait suatu bidang yang cenderung spesifik. Pakar yang dimaksudkan merupakan seseorang yang memiliki keahlian khusus di bidangnya masing-masing, contohnya dokter, psikolog, mekanik, dan lain sebagainya. Nah, tujuan dari sistem pakar ini adalah yang pertama, interpretasi, di mana expert system bertujuan untuk membuat sebuah kesimpulan atau deskripsi dari sekumpulan data yang masih mentah. Yang kedua adalah prediksi, di mana mampu untuk memproyeksikan akibat dari situasi dan kondisi tertentu. Contohnya prediksi terkait data demografi, ekonomi, finance, dan lain-lain. Yang ketiga adalah diagnosis, di mana dapat menentukan penyebab terjadinya malfungsi di dalam situasi yang kompleks berdasarkan gejala yang dapat teramati dengan diagnosis yang tepat. Selanjutnya adalah perancangan desain, di mana mampu menentukan dan membuat rancangan konfigurasi terkait komponen sistem yang cocok dengan kinerja tertentu dengan memenuhi suatu kendala tertentu. Yang kelima adalah perencanaan, di mana expert system juga bertujuan untuk merencanakan serangkaian tindakan yang dapat membantu tujuan pada tahap kondisi awal tertentu. Selanjutnya adalah monitoring, di mana melaksanakan hasil pengamatan berdasarkan suatu kondisi yang diharapkan. Contohnya dari proses implementasinya adalah Computer Aided Monitoring System atau CAMS. Selanjutnya adalah debugging, di mana mampu untuk menentukan serta menginterpretasikan berbagai cara untuk mencegah terjadinya malfungsi atau kegagalan pada fitur tertentu. Yang kedelapan adalah instruksi, di mana mempunyai kemampuan untuk mendeteksi tingkat defisiensi terhadap pemahaman mengenai domain subjek. Dan yang terakhir adalah kontrol, di mana memiliki keahlian untuk mengatur pola tingkah laku suatu lingkungan atau environment yang kompleks. Contohnya adalah kontrol terhadap
interpretasi, perbaikan, dan prediksi. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan mengenai materi dari pertemuan 11. Bila ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.